Bapak, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, di mana kami boleh berkumpul bersama meninggikan nama-Mu, memuji-muji Engkau ya Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu di waktu-waktu yang lalu Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Kau persiapkan hati kami terus untuk bersyukur karena Engkau Allah yang ikut campur dalam hidup Ya, Tuhan. kami satu persatu. Terima kasih Bapak, Kau sertai kebaktian pagi hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu sajalah ya Tuhan yang terus fokus dari hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Silakan duduk Tom. Senang bisa berkumpul kembali setelah beberapa waktu, beberapa bulan. Waktu bisa bulan, bisa tahun, kami tidak ketemu. Tapi yang penting setiap hari kami bertemu dengan Dia. Biarlah terus kami satu persatu di sini. Jangan lupakan kasih dan kebaikan Tuhan yang pelihara kehidupan kami. Kalau kami bisa datang dan berkumpul, bertemu teman dalam keadaan yang sehat, yang gembira, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Bagi mereka yang membawa Alkitab, boleh buka dengan saya bersama-sama Mazmur 85. Mazmur 85. Tidak ada? Di sini sudah ada ya. Saya bacakan saja Mazmur 85 mulai dari ayat yang ke-9 ya. Sungguh Ia siap menyelamatkan orang yang takwa. Allah yang agung akan berdiam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai akan berpeluk-pelukan. Kesetiaan manusia akan tumbuh dari bumi dan keadilan Allah menyengguk dari langit. Tuhan mengaruniakan yang baik. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Lagi sekali bayangkan saudara, kalau satu detik saja napas itu berhenti, apa artinya saudara? Out. Ya. Jadi betapa baiknya dan setianya Tuhan. Setiap detik, setiap apa saja. Apalagi kalau kita mau terus bersandar pada Tuhan Yesus yang sudah kami kenal. Sering kami juga bisa lupa, rasanya bisa luntur. Tapi sembah Dia, ingat kalau Dia mengingatkan kita hanya bersyukur, patut kami bersyukur selalu atas segala kebaikannya yang luar biasa. Pada hari ini adalah hari spesial untuk siapa? Untuk terutama para ibu dan juga kami semua, para bapak dan anak-anak semua bisa menikmati kalau ibu dan bapak dalam keadaan damai, hidup penuh sukacita dan bersyukur pada Tuhan. Anak-anak pun akan mengalaminya. Luar biasa. Saya melihat saksi ya, bahwa betapa sibuknya ibu-ibu dalam keluarga. Coba saudara perhatikan, sering mungkin kita tidak terlalu memperhatikan ibu. Sudah bangun pagi mempersiapkan baik makanan, baik apa saja yang harus dikerjakan dalam rumah tangga. Tapi saudara perhatikan betapa ibu itu mengorbankan waktunya. Dia memperhatikan apa yang harus dimasak, bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana keuangan semuanya. Dengan juga ayah, dari ibu dan ayah itu luar biasa. Kami bersyukur kalau bagi mereka yang masih mempunyai ibu dan bapak dan mereka masih hidup. Kalau mereka ada di kota Toronto, ada sini, telepon saudara. Kalau tidak bisa, kalau mungkin di luar
negeri atau di mana, coba sediakan waktu. Sampaikan hormat dan appreciation bahwa kami ada karena ada orang tua ada. Dan orang tua itu juga mengingatkan juga orang tuanya mereka. Luar biasa. Saya mengenal betapa ibu itu sibuknya di dalam mengurus rumah tangga. Saya bersaudara 8 orang, saudara. 8 orang. Saya bayangkan, ya waktu masih kecil itu betapa ibu saya itu sibuknya memelihara 8 orang. Belum lagi tidak saja makanan, juga pendidikan, terutama hubungan persaudaraan di dalam keluarga. Diingatkan betapa kita harus saling tolong menolong dan mengasihi satu sama yang lain. Luar biasa. Sebab kalau anak-anak saudara, kalau masih anak-anak itu bertengkar itu bukan suatu hal yang aneh. Tapi ya bukan terus-terusan lumrah. Tapi anak kecil biasanya apa? Berebutan apa saudara? Mainan. Apalagi mungkin kalau ada kue, makanan itu saling cepat-cepatan. Orang 8 saudara. Luar biasa. Saya kalau mengingat begitu. Sayang kalau ibunya sudah tidak ada. Seperti ibu saya itu dia meninggal umur 42 saudara. Saya masih sangat muda sekali. Jadi enggak cukup untuk membalas kebaikannya. Tapi bagi saudara-saudara yang di sini, yang masih mempunyai ibu atau bapak, lampiaskanlah waktu, teleponlah, appreciate betapa kasih ibu dan pengorbanannya pada kita semua di sini. Itu sedikit mengenai ibu-ibu ya. Mari kita khotbah hari ini. Bagi para ibu-ibu yang khusus, yang boleh dikata saya memberikan julukan atau ibu itu adalah makhluk yang istimewa. Terutama bagi keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu takwa. Takwa itu apa? Percaya, berdoa, dan terus mau mencoba melakukan apa yang telah difirmankannya. Karena keluarga yang takut akan Tuhan itu pasti akan diberkati, pasti akan dibimbing, diberikan tahu kalau ada hal-hal yang kurang pantas terjadi di dalam suatu keluarga, terutama dalam hubungan suami istri. Jadi saya ingin mengajak pada saudara-saudara sekalian yang masih beristri atau masih bersuami dan sekalian yang mempunyai saudara-saudara, saling mendoakan, doakan hari ini, hari khusus. Kalau perlu telepon, angkat mereka yang sudah terjadi suatu reconciliation. Sebab sayang hidup ini dibuang-buang percuma kalau kita rasanya ada teman atau saudara salah sedikit saja, kalau dibesar-besarkan sehingga tidak nyapa atau putus hubungan. Sayang saudara, jangan. Kalau itu toh sudah terjadi hari ini, biarlah dengan semangat dan keberanian yang dipimpin oleh Tuhan, adakan reconciliation, pembaruan. Ya, saya percaya maka Tuhan akan bergembira, senang sekali kalau melihat anak-anaknya menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah berdamai, hiduplah dengan penuh kasih, hiduplah terus dengan penuh pengampunan. Pengampunan itu enggak gampang, saudara. Ya, enggak gampang. Saya pernah mengalami, rasanya, orang sudah begini, tapi masih terus melakukan hal-hal yang menjengkelkan.
kadang-kadang kesel sekali. Tapi saya minta Tuhan tolong. Kalau begitu percuma Tuhan. Kita bilang ampunilah Tuhan segala dosaku. Kalau kita berdoa dalam Bapa kami, doa Bapa kami. Tapi kita ngelihat orang yang wah mangkelnya masih begini. Mangkel itu permulaan begini, tapi harus makin lama makin bisa hilang. Makin rendah. Dengan pertolongan Dia saja. Dan mari praktekkan kita. Mari praktekkan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita akan sama baca dalam Mazmur 85 ayat yang ke-9. Sungguh Ia siap menyelamatkan orang yang takwa. Allah yang agung akan berdiam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai akan berpeluk-pelukan. Ini menunjukkan berpeluk-pelukan itu apa? Ada kasih, ada pengampunan. Dan biarlah dimulai dari hati pribadi kita. Lagi sekali, minta kekuatan Dia. Tidak gampang. Kalau kita sudah biasanya kalau yang masih mendongkol itu pernah disakiti, atau kalau orang yang dagang pernah dijak misalkan uangnya atau bisnisnya, semuanya itu, rasanya kelihatan mukanya saja nggak tahan. Tapi biarlah minta Tuhan, meskipun saya masih belum bisa langsung memaafkan atau mengampuni, tapi reduce Tuhan. Keadaan yang mendongkol, yang terus mengiang-iang mukanya orang itu, yang nyakitin, yang semuanya. Tapi Tuhan yang tolong, percayalah. Kalau itu kita mau menjalankan apa yang Tuhan mau, rasanya apa yang menutup di dalam hati dan napas kita itu plong. Aduh, leganya. Tidak ada obat lain selain itu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus segala-galanya, apapun yang kita perlukan, datang minta, pasti Dia akan menyediakan, pasti Dia akan membimbing dan menuntun kami. Sebab janji-janjinya dan firman-Nya itu hidup. Akan kubawa engkau di tepi sungai, sumber air hidup. Saudara bisa baca di Mazmur 23 juga, gembala yang baik. Itu hanya Tuhan sajalah yang bisa mengetahui keadaan hati dan hidup kita. Kata takwa adalah kata percaya. Wah, orang itu takwa loh. Saya pertama kali dengar kalau kata takwa itu, kalau orang Surabaya takwa, tahu saudara? Takwa yang seperti tahu, halus-halus, terus dikasih anunya itu enak sekali, manis-manis, ada jahenya. Terus makannya itu di Batu biasanya, di Kota Batu atau di Srekta, atau waktu hujan-hujan lah. Enak gitu, makan itu, jahe sama itu, takwa. Ya. Di Surabaya ada banyak orang pikulan jual takwa. Di Malang saya lihat kok nggak ada. Atau mungkin ada, jarang sekali, saya tidak pernah lihat gitu. Anyway, takwa. Takwa itu makanan yang masuk mulut. Tapi biarlah hari ini takwa kita ubah dari makanan yang luar biasa. Takwa, ya, takwa. Yaitu diganti takwa itu yang orang yang bersungguh-sungguh. Kalau saudara sudah jadi Kristen atau datang ke gereja sering kali sudah, entah berapa puluh tahun, tidak tahu saya. Kalau ada, saya diingatkan hal-hal, iya saya jadi Kristen kok hampir podo aja nih. Disakitin orang, disentil orang yang nguntapnya sama. Nah minta Tuhan tolong, adakan perubahan Tuhan.
beri saya semangat. Dan saya mau coba Tuhan, apa yang kau katakan. Ampunilah segala dosa Tuhan, saudara dosa kami ini. Seperti kami mengampuni orang lain. Tidak gampang saudara, lagi sekali ya. Ngampunin orang itu tidak gampang. Tidak gampang. Isa-isa tak balas gitu loh. Ada yang ketawa di sini ya, mungkin ya begitu. Rasanya, orang itu saya dikampling satu. Kalau bisa saya kampling balik-balik. Ya itu terus gaji gegeran saudara. Berkelahi. Tapi biarlah hari ini adakan suatu revolusi dalam hidup saudara. Hidup kerohanian kita ini. Karena kita tidak sendiri. Begitu Tuhan mendengar, ya kamu mau menjadi baik dan mengampuni teman-temanmu, saudaramu, keluargamu. Bahkan mungkin saudara pernah dengar, anak dan orang tua juga bisa berkelahi sampai bisa putus. Sampai tidak mau ada hubungan keluarga lagi. Itu saya pikir sayang. Jangan. Kalau bisa beranikanlah diri. Kalau saudara dalam kedudukan keadaan seperti itu. Telepon mulai hari ini sebutkan. Orangnya kaget. Ini mimpi apa ini orang ini. Sudah bertahun-tahun tidak pernah nelpon, tidak pernah apa. Tapi kalau saudara jalankan hal itu. Akan membawa pembaruan dalam hidup. Di dalam hati saudara sendiri dan juga mengangkat orang itu. Dan mungkin membawa orang itu kembali pada jalan kepada Tuhan. Karena dengan kejadian-kejadian yang lalu, sama-sama ke gereja misalkan, sama-sama kenal Tuhan. Tapi hanya persoalan kecil saja, kita susah mengampuni, susah melupakan. Sehingga sudah enggak gerejo-gerejoan, enggak Tuhan-Tuhanan, podo aja semua. Sering itu saya dengar. Dan mungkin kita juga sering mengalami hal-hal begitu. Karena kalau ada apa-apa itu hanya satu sobatku. Ada satu sobatku. Ya, yaitu Tuhan Yesus. Sudah. Kalau saudara kurang biasa berdoa dan sebagainya. Kalau doa tidak usah terlalu yang panjang, yang kata-katanya bagus, yang apa. Pokoknya anggap saja Tuhan kau mengetahui isi hatiku Tuhan. Aku kok kesel kok begini. Tolong Tuhan sudah apa. Saudara diam. Pasti Tuhan bilang, lah ya gitu ya sudah. Sudah. Yang sudah ya sudah. Nono. Rasanya kok enak saja. Luar biasa. Tuhan itu ya, saudara, kalau kita hormati firman-Nya itu. Firman-Nya itu luar biasa. Saya teringat waktu dalam suatu kesempatan kami waktu dalam perjalanan krus. Ada satu teman yang sudah dikasih tahu jam sekian lekas kembali ke pinggir kapal, ke pinggir itu kapal akan berangkat jam sekian saya bilang. Jangan lupa, nanti ketinggalan. Sebab kalau ketinggalan itu saya pikir kapal ini masih harus jalan lagi ke tempat lain. Nanti saya yang juga repot. Nanti carikan orang ini, cari macam-macam. Sudah, betul semua sudah mesti dibahas. Ternyata ada memang 2 orang yang belum datang. Sudah saya tunggu di tengah jalan, waktu itu di Barcelona, di tengah-tengah jalan yang ramai, saya angkat itu benderanya itu supaya kelihatan dia. Waduh, sambil berdoa, Tuhan tolong. Bukan Tuhan Bapak kami, Tuhan begini. Enggak, langsung saja Tuhan tolong. Tuhan tolong apa enggak tahu. Enggak usah ngomong dah. Tuhan kelihatan ini benderanya dari company itu, U-Cruising waktu itu saya pakai U-Cruising. Tuhan tolong hanya begitu saja. Setelah 10 menit seperti orang gila jalan di tengah-tengah Barcelona yang ramai itu supaya kelihatan. Setengahnya ya sudah mau dikapakan ini. Nanti yang bus itu bisa ketinggalan sama kapalnya. Satu bus sudah siap itu.
Saya kembali ke tempatnya Bas, baru duduk begini, dua orang tuh klunduk datang. Puji Tuhan. Jadi dia masih bisa ikut Bas, terus kita pergi ke kapal. Di sini hal-hal yang begitu ya, jangan lupakan Tuhan Yesus. Kita berdoa tidak usah pakai teori. Tidak usah mesti begini. Boleh, baik, kalau apalagi di rumah. Saudara kalau mau di rumah mau berdoa setengah jam, 1 jam semua, itu urusan saudara, enggak apa-apa. Tapi setiap saat kita bisa berdoa. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Setiap anak-anaknya itu ada hubungan. Apapun sampaikan. Hanya sebut Tuhan tolong. Dia luar biasa. Itu sedikit cuplikan. Makanya saya senang ya kalau pergi rame-rame itu. Meskipun itu bukan suatu grup Kristen atau gereja atau apa. Kalau ada kesempatan berdoalah. At least makan. Saya pernah waktu itu enggak semua yang duduk di meja makan itu udah kenal Tuhan. Tapi saya bilang ini, do you mind if I pray? Nah, gitu no. Before pokoknya dinner atau apa begini. Oh, no. Itu kalau ada orang yang tidak berbahasa Indonesia waktu itu. Oh, no problem. Senang. Jadi kita kalau bersyukur pada Tuhan, pasti Tuhan senang dan pasti orang-orang yang mendengar lama-kelamaan itu juga bisa senang juga ya. Mengurangi apa? Eker-ekeran, tahu eker-ekeran. Eker-ekeran itu apa? Itu adu mulut kadang-kadang. Ada soal gini, dibesar-besarkan. Sudahlah kalau jinjai. Ini anak Tuhan tuh saya pikir-pikir, loh orang anak Tuhan kok diinjek-injek seperti semua jinjai, sabar gini. Tapi itu it pays. Pokoknya itu ada hasilnya. Sudahlah, ya kalem aja kalau kita mau nerang. Lain kali kalau bisa jangan telat gitu loh ya. Sebab kalau telat itu bukan kamu yang ketinggalan. Semua ini nanti ketinggalan gitu loh. Jadi supaya mereka ngerti pelan-pelan. Akhirnya boleh dikata so far saya tidak pernah mengalami. Saya pernah pergi sudah beberapa kali dengan grup dengan apa itu. Tidak pernah ada hal-hal yang serius sampai wah ketinggalan. Sampai mesti masuk rumah sakit. Mesti sakit ini sakit. Anyway, kita hanya bisa itu menurut kejadian atau hal-hal yang kita alami. Karenanya kalau saudara menghadapi hal-hal itu, jangan khawatir juga, ingatkan. Nah, itu yang penting terus takwa. Kita takwa, ya, jangan takwa ya. Nanti inget-inget mau ngomong, wah ya saya mesti jadi orang takwa. Inget-inget takwa di Surabaya itu enak loh. Selama gak makan saya. Inget-inget itu makanan. Boleh makan, boleh apa, boleh guyon, boleh sembarang. Tapi ingat, jangan lupa satu. Yang mempunyai hidup, yang mempunyai peranan penting. Itulah Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen itu enak lah. Saya tadi anggapnya kalau kita ini serius sama Tuhan. Oh ya tidak boleh guyon. Nanti tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Lu tadi apa? Masa jadi Kristen kok rasanya susah gitu. Padahal jadi Kristen itu paling enak saudara. Paling enak. Kalau memang saudara merasa salah atau apa. Datengin orang itu, sorry ya. Tadi gua kalau nyinggung lu ya sorry gitu. Orangnya bilang, oh ya gak apa-apa, ya sudah, saya anggap beres sudah nih, gitu loh. Ya, dan lama-lama bisa mengurangi keadaan hal-hal yang bisa kita hindari. Tapi yang penting ada sukacita. Apapun yang kita hadapi, kemana saja, keadaan apapun juga, di tengah-tengah keramaian kota, di mana saja.
itu ikut campurkan Tuhan. Maksudnya itu ada apa? Tuhan tolong. Udah gitu aja. Saudara mau coba? Ya, kalau ada di sini ada persoalan apa saja, bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, gitu aja. Habis itu kalau malam waktunya banyak ya, nah ceritakan Tuhan tolong Tuhan ini loh Tuhan. Saya maksud itu saya Tuhan tolong gitu aja. Semuanya ini loh Tuhan, kehidupan saya ini uang ngaturnya kok terus kok baru terima bayaran misalkan, tapi kok cepet bayari rekening-rekening itu sekarang sudah habis, mau buat ini enggak ada. Ini terus minta hikmat. Mungkin saudara kurang hikmat dalam mengatur keuangan. Saya tidak menyuruh semua orang jadi bendahara atau jadi orang yang terus waduh duit mesti begini loh, mesti ada catatan debit kreditnya begini-gini. Hanya minta hikmat. Tuhan atur Tuhan. Apa yang memang harus saya beli dengan keadaan uang sekian dan kebutuhan keluarga sekian, ini apa Tuhan? Jadi the problem of choice. Karena ekonomi itu dasarnya hanya memilih saudara. Saudara kalau pikir-pikir, masa sekolah ekonomi itu diajari cuma milih. Iya memang milih. The problem of choice. Betul toh? Kita lah mau berusaha apa? Wah untung sebesarnya. Jualan kalau sales itu laku sekali atau apa. Mintanya itu yang hal tinggi-tinggi. Tetapi dicampur oleh hikmat dari Tuhan. Tuhan memang itu tujuannya. Tapi menurutmu Tuhan apa yang harus didahulukan? Apa ini? Apa semuanya? Ya, lagi sekali ekonomi itu hanya problem of choice. Demikian kehidupan kita. Kehidupan kita ini hanya memilih mau si A, mau ke arah sini A atau ke arah B. Tuhan sudah bilang, pilih. Ke sini kamu dengan saya, ke sini kamu los sendiri, sekarangmu maunya sendiri. Dan kita belajar terus, takwa. Takwa itu minta hikmat, minta pertolongan sama Tuhan untuk mengatur semuanya. Sehingga kasih dan setia dari setiap anak-anak Tuhan itu kelihatan. Tidak hanya teori di Bible saja, ya. Terus ada keadilan dan damai. Kalau ada satu friction atau misunderstanding atau apa, tidak berlarut-larut. Secepatnya kita beresin. Di sini ayat yang 10 ya, Mazmur 85 ayat yang 10 itu, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai akan berpeluk-pelukan. Saudara tahu di sini, ini tulisannya berpeluk-pelukan di ayat 10-nya ini. Maksudnya itu apa? Berkasih-kasihan, mengampuni dengan penuh kasih daripada Tuhan. Kesetiaan manusia akan tumbuh dari bumi dan keadilan Allah menjenguk dari langit. Jadi apa? Itu semua harus kita lakukan selama kita masih berdiri di atas bumi ini, di dunia ini. Dan Tuhan yang menjenguk itu melihat, membimbing, oh ya kamu mesti begini. Yaitu Roh Kudus. Dan biarlah kita hidup terus dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita tujuannya Tuhan kemuliaan hanya bagi namamu. Bahwa hidup selama kau berikan kehidupan ini biarlah bermakna, berguna bagi kerajaanmu. Yaitu sesama kita manusia di sini. Dan minta Tuhan kau pakai kami di mana saja. Ya, lagi sekali di mana saja. Dan saya sudah alami juga waktu itu di mana saja itu bisa enak-enakan duduk di restoran waktu makan kita ngomong-ngomong, atau di waktu kita jalan atau apa ada kesempatan kita orang tanya kita bisa masuk
bisa menerangkan. Ya, dan lagi sekali saya ingin ajak saudara-saudara, kalau ada kesempatan dalam hidup ini, saudara diberi kesempatan, kesanggupan, yaitu kesehatan, baik finansial, kecukupan semuanya, untuk pergi, pergilah saudara. Maksud saya itu pergi baik melencer, tapi pergi kemana saja ingatlah bahwa Tuhan itu ada maksud. Pernah satu kali waktu di Barcelona, itu ya, ini saya teruskan sedikit. Saya waktu itu menjalani ada satu grup dari TKW. TKW itu lagi makan siang di bawah pohon itu. Saya mesti ke arah sana melewati. Lalu saya cuma bilang, waduh makanan ini kok enak ya. Loh Pak, mau apa? Mau makan Pak, makan. Dari pikirnya ngomong Indonesia. Orangnya kaget. Dia bilang, iya makannya kalau enak ini. Terus saya tanya dari mana? Oh saya ini dari ini tadi dari satu grup gini-gini. Hanya tanya, oh makanannya kok enak ya, gitu saja kita bisa ngomong sebentar. Terus bilang, iya Pak, gini. Oh, ini. Terus bilang, wah ini anunya apa? Majikannya baik ya, kasih kesempatan. Oh ya, sini baik-baik Pak. Ya kalau kamu lebih baik, nanti majikanmu ya juga lebih baik. Kerjanya baik ya, soal gitu nih. Kerja yang baik dan pasti nanti mereka akan, oh ya baik Pak. Ini ngajar anak-anaknya ngomong Hokkien, ngomong Hongkong. Ini orang, maaf ya, ini orang Indonesia asli. Tapi ngomongnya Hongkong tuh ciamiknya enggak karuan saudara. Lancar. Saya bilang, waduh, wah enak ngomong sama temennya atau apa itu ngomong Hokkien. Terus telepon tuh ngomong sama anaknya, ngomong Hokkien. Ciamik itu luar biasa itu. Sampai saya ini, waduh ya enak loh kalau bisa ngomong macam-macam itu di mana-mana itu. Tapi kita hanya satu bahasa Yesus. Kita tidak bisa mengerti benar atau apa, tapi kita hanya kasih. Bahasa Yesus itu kasih. Kasih itu ya yang sabar, yang nolong, yang bisa begini atau apa. Pasti di mana saja. Andai saudara pergi, kapan saja, keadaan apa saja, ikut campurkan Tuhan. Pasti kita tidak hanya puas dengan apa yang kita alami, tapi di sini ada kelegaan di dalam hati sini. Tuhan Yesus berkata, yes, anakku, memang hidup ini perlu kamu membagi apa yang kamu punya, apa yang kuberikan, bagikan sedapat-dapatnya. Dan biarlah khotbah singkat atau sharing singkat ini boleh membawa pembaruan kehidupan dalam saudara. Bahwa setiap saat itu pakai untuk kemuliaan nama Dia. Bahwa keadilan dan damai itu akan berpeluk-pelukan itu. Akan kami alami dengan penuh kasih. Baik mulai dari keluarga saudara. Suami istri, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak semua, antara teman-teman kita semua di sini. Ya, saya pribadi di sini kalau saya pernah menyakiti saudara atau menurut saudara itu salah atau apa, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tapi bukan itu tujuan saya membuat orang sakit atau benci atau apa, tapi memang tidak sengaja. Ya, tadi lagi sekali kalau saudara bisa mengampuni sesama manusia ini, hidup ini makin senang saudara. Makin senang. Kita tidak usah takut mati. Mati itu sudah ukuran, sudah ditentukan oleh Tuhan. Asal kita berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan terus kita mohon doa dan pimpinan Roh Kudus. Amin.